Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube saya Raden Arya Pradana. Pada kali ini Bumi Arya kedatangan tamu berupa sebuah kunjungan dari tokoh-tokoh masyarakat Desa Petir. Nah, salah satunya adalah Pak Haji Timbul. Timbul Suroyo. Timbul Suroyo. Nah, sahabat Raden Arya Pradana, siapa sih Pak Timbul Suroyo itu? Nah, sekarang kita akan bincang santai dengan Pak Timbul Suroyo atau yang lebih sering dipanggil Mbah Haji Timbul nggih. Nah. Di sebelah saya sudah ada Mbah Haji Timbul. Nah, Mbah Haji Timbul ini warga mana, Mbah? Tinggalnya di mana? Saya tinggalnya di Siono A. Siono A. Iya. Petir. Iya, Rongkop. Siono betul. Mm. Siono A, Petir, Rongkop. Nah, sahabat Raden Arya Pradana, ini saya juga baru dapat informasi juga bahwa Mbah Haji Timbul ini, Mbah Timbul itu diberikan sebuah penghargaan berupa pendidikan, di bidang pendidikan. Iya. Gimana itu, Mbah, ceritanya? Saya itu awalnya sebagai guru zaman masih SR. SR. Yaitu di Petir 1. Angkatannya itu di Petir 1. Tetapi karena Petir 1 itu muridnya terlalu padat, pecahlah menjadi Petir 2. Lah Petir 2 akhirnya Petir 2 komplit guru dengan kepala sekolah. Saya diambil lagi ke Petir 1. Petir 1. Iya. Nah, pada waktu itu saya di Petir 1, kemudian muridnya membengkak lagi. Dipecah menjadi Petir 3. Petir 3. Saya disuruh menangani Petir 3 bersama teman saya namanya Bapak Rakino itu. Bapak Rakino. Yang sekarang masih hidup. Rumahnya di Dusun Ngeluh. Dusun Ngeluh. Lah sesudah itu Petir 3 komplit guru dan kepala sekolahnya, saya diambil lagi ke Petir 1 lagi. Oh, nggih. Jadi berulang saya. Berulang. Tahun berapa itu, Mbah? Wah, tahunnya agak kurang jelas ya. Hanya saya di Petir 1 lagi itu sekitar tahun 1975. Pada waktu itu saya mendirikan juga pada waktu itu adalah SMP Taman Dewasa. SMP itu bertempat di SD Petir 1. Oh, okay. Di Petir 3. Jadi Petir 1, Petir 3 itu menjadi satu kompleks. Nah, untuk SMP-nya di waktu sore itu bertempat di Petir 3. Okay. Itu termasuk saya yang menangani.
Nah kemudian selanjutnya hal sesuatu kemudian sampai dengan kalau tidak salah itu 1983 itu saya mendapatkan sampiran dari dinas untuk mengurus beras guru sampai tingkat provinsi. Nah, kemudian karena itu pada waktu itu juga kami diangkat sebagai kepala sekolah dari Petir 1 diangkat di daerah Pucanganom namanya SD Impres Banombo. Jadi ini adalah riwayat saya bekerja. Nah, di SD Impres Banombo tahun 90 bulannya Agustus ini makin jelas karena makin dekat. Bulannya Agustus saya dipindah dari Banombo dikembalikan ke Petir 2 sebagai kepala sekolah. Oke. Lah pada waktu itu ini saya menyejarahkan saya sendiri. Saya sudah merasa sangat kesel ya. Wis kepala sekolah isih ngurus beras. Lah akhirnya kepala dinas kecamatan saya matur asmanipun Pak Heru. Pak itu agak dekat dengan jadi istrinya Pak Heru itu dengan istri saya agak dekat itu. Agak dekat. Nah kemudian saya sowan matur Pak aku ki jane wis kesel wis tua masa bakti saja cukup. Akhirnya saya aku pensiun pripun oleh Pak Heru ya sudah silakan buat usul pensiun. Alhamdulillah saya buat usul pensiun pada 1993. Lah beberapa bulan saya mendapatkan surat dari provinsi dari kepala dinas provinsi Nun sewu monggo Pak Adi Supardi kepala dinas niku nate ndukani kula waduh tenanan. Sebabipun apa pas kula ngurus beras, sekretaris beras niku mboten nonton layat. Dika ditemplekke. Nanti saya datang jam 1. Lah karena kula menika guru kula karo kantun sekedhik, karena apa? Dari kepala dinas kecamatan memindah guru saya itu yang tanda tangan beliau dulu. Jadi ngantin tek guru ngantin tek. Lah pada waktu itu akan ada angkatan guru. Akhirnya kula niku sowan Pak Kepala Dinas Pak Adi Supardi. Sowan malah ditukani kenapa kok gurumu entek? Kowe kepala sekolah ya ulangan dhewe. Kan itu kasarane. Niki ya orang tua seperti itu kan wajar. Nah, akhirnya saya disuruh dah sowan Pak Marti. Administrasinya seperti apa? Nah, kalau sowan Pak Marti aslinya Bantul. Pak Marti, petir KAE Banombo niku gurune sewu to. Ten ceritanipun. Gurune sewu to, ten ceritanipun. Lah, pada waktu itu ya itulah sebenarnya. Lah, sesudah saya membuat usulan pensiun, beberapa bulan saya mendapatkan surat dari dinas yang isinya supaya menghadap Pak Kepala Dinas Kabupaten. Berarti itu jadi sejarah itu yang menyebabkan jadi cerita dari sejarah Mbah kehidupan saya di pendidikan itu. Di pendidikan. Jadi itu yang Mbah Timbul dijadikan motor bisa dibilang dikasih penghargaan sebagai motor penggerak pendidikan ya karena itu. Jadi kalau istilahnya surat penggerak itu memang tidak ada, tapi memang tugas saya seperti itu. Nah, ternyata pada waktu itu saya sesudah saya baca supaya menghadap Pak Kepala Dinas Kabupaten. Saya menghadap ke sana. Sesudah menghadap ke sana pada waktu itu yang sebagai kepala dinasnya Pak Suhadi Asri Pelayan. Begitu saya datang di sana ditanggapi sama matur Pak menika seratipun sebagai pun sasken panjenengan. Aku wis oleh. Nah, pada waktu itulah akhirnya saya disuruh mengisi formulir untuk diangkat sebagai dulu namanya belum pengawas, masih penilai. Tetapi beberapa tahun kemudian penilai menjadi pengawas.
Akhirnya saya terakhir itu Desember 23 itu saya pensiun sebagai seorang Desember pengawas. 2003. Iya. Oh, jadi bagi masyarakat Gunung Kidul yang nggak tahu bahwa Mbah Timbul ini, informasi yang saya dapat dari ceritanya Mbah Timbul juga itu sebagai sesepuh di bidang pendidikan. Iya, termasuk itu memang. Kalau di Rongkop sudah mengatakan memang saya itu adalah sesepuh pendidikan Rongkop. Nah, jadi sahabat Raden Arya Pradana, sesepuh di bidang pendidikan Rongkop. Rongkop itu tempat Bumi Arya itu berada. Karena kalau Mbah Timbul di Desa Petir A, Bumi Arya itu di Petir B. Terus kelurahannya nggih Siono. Nggih. Siono Siono A, di sini kan Siono B. Nek Bumi Arya Siono B. Terus kelurahannya Petir, kecamatannya Rongkop, Rongkop, betul. kabupatennya Gunung Kidul, provinsinya Jogja. Ya leres nggih? Nggih. Nah, jadi begitu tadi saya itu diberikan Dan Arya, itu Pak Timbul itu sebagai sesepuh pendidikan. Ya sudah, apa namanya, posisinya langsung saya bilang apa ya? Ya sudah, kita coba ngobrol, bincang santai. Nah, sahabat Raden Arya Pradana, kebetulan tadi itu di sini itu Bumi Arya itu dipakai untuk pertemuan BUMDes ya. Ya, kalau dulu BPD. BPD apa BPD itu? BPD ki Badan Pembangunan Daerah. Permusyawaratan Desa. Oh, Badan Permusyawaratan Badan Desa. Permusyawaratan Desa. Jadi saya menduduki di situ 2 periode. Tapi masih BPD. Jadi BPD itu bukan Badan Pembangunan Daerah, bukan bank, itu bank itu. Bukan. Badan Permusyawaratan Desa. Jadi kalau BPD itu, kalau saya salah tolong dikoreksi ya Pak Timbul ya. BPD itu sekarang itu jadi BPK. Ya. Ada yang BPK. Ya, ada yang kalau BPK, Petir ada yang mengatakan Bamuskal. Kalau Petir Badan mengatakan Musyawarah Desa. Kalurahan. Jadi Bamuskal, BPD, terus BPK itu sama gitu. Iya. Sama. Fungsinya sama, tujuannya dibentuk juga sama. Nah, itu kalau Bamuskal Petir itu tugasnya apa sih Badan Musyawarah Kalurah? Itu adalah segala sesuatu yang akan diputuskan oleh kepala desa. Pertama, itu memang juga termasuk lewat Bamuskal. Pertimbangan. Ya, pertimbangan. Kecuali itu tugas juga mempunyai tugas untuk sebagai apa itu? Mengawasi semua pembangunan yang ada di desa di sana. Jadi memang ini perlu sekali karena suatu pembangunan itu meskipun sudah berjalan tanpa pengawasan, tetapi lebih baik kalau itu ada pengawasannya kadangkala. Tapi pada waktu saya dulu BPD itu tidak langsung saya mengatakan itu salah. Tidak begitu. Saya mesti kalau saya tahu ini kurang benar, saya matur dulu pada kepala desa, Pak, tolong itu ada ini supaya dibenarkan. Itu tugas BPD. BPD tidak boleh, itu salah, tidak boleh. Tetapi BPD tahu itu salah, ini baru hubungan dulu kepada Pak Lurah. BPD itu salah satu fungsinya, tujuan dibentuk itu sebagai bahan pertimbangan. Ya, pertimbangan dan pengawasan. Pertimbangan dan pengawasan. Nah, itu sahabat Raden Arya. Tadi sudah kita dapat cerita dari Mbah Timbul. Saya manggilnya Pak Timbul. Pak Timbul itu bahwa selain sesepuh pendidikan itu juga berada di Bamuskal ya. Ya, dulu ya. Sekarang sudah tidak, tapi masih dianggap sebagai sesepuh. Gini masalahnya. Ini bukan kalau di desa itu mungkin rasanya kami sudah dilepas toh. Tapi oleh ketua 13-19 yang pada waktu itu kan gini. Pada waktu tahun 13 saya kan sudah paling tua. Akhirnya ketuanya saya serahkan kepada Pak Sailan. Nah,
Sesudah selesai tugas 9 sampai 19, yalah Pak Salan, apike pripun kita mengadakan pertemuan. Lah, monggo niki pun kekuasaane panjenengan. Akhirnya oleh Pak Salan bersama-sama teman memutuskan, ya BPD 1319 tiap bulan kita mengadakan pertemuan. Kecuali silaturahmi, kami oleh ketua BPD yang sekarang, Bamuskal yang sekarang, itu ada beberapa masukan, lah itu perlu sekali untuk dibawa ke tingkat desa. Oh gitu. Seperti tadi kan kami pun juga memberikan masukan kepada ketua Bamuskal. Kenapa? Masalah jalan, yaitu jalan yang di sini kan. Nah, akhirnya kan saya sudah membaca, bukan berarti saya membaca tulisan, tidak, membaca keadaan. Ternyata suatu desa yang tidak mempunyai wakil rakyat ke tingkat kabupaten, gampangnya DPR, itu sulit untuk mendapatkan bagian daripada pembangunan. Contohnya seperti jalan petir sampai di Siono yang kalau tidak salah itu ada 930-an meter yang rusak itu. Sampai sekarang kan itu belum ada keputusan. Padahal kan pada waktu tahun 2018. Saya masih di BPD itu. Itu kan sudah diputuskan mendapat. Tapi kenapa kok itu dibuang kemana? Kan itu. Nah, tadi kami sementara menyentuh. Nek apike pamane petir ki ana sing pinter banget, terus kira-kira bisa dipercaya, mbok mari petir itu ada utusan petir untuk ke tingkat kabupaten sebagai DPR, tapi harus betul-betul menjadi merupakan utusan warga supaya mendapatkan bagian pembangunan, kan begitu maksud kami. Lah, tadi oleh Pak Ketua Bamuskal juga itu ditangkap. Katanya nanti ya coba nanti akan dibawa ke tingkat desa. Padahal kami kepada Pak Lurahnya sudah pernah bilang itu, Bu, ayo Pak Lurah, kene iki nek kira-kira ana wong sing patut diangkat DPR, engko man mlebu apa wae. Ndak masalah. Yang penting iso membawa suara masyarakat petir. Itu maksud kami kan di sana. Maksud kami di sana itu yang pertama tadi saya bilangnya kan itu. Nah, kemudian yang kedua juga saya memasukkan sesuatu kepada Pak Ketua Bamuskal. Pak, tolong paduan itu sekarang bukan hanya kesatuannya, Mbok coba Pak. Sekarang paduan itu merasa ada suatu gambaran berlomba. Tiap paduan. Sebab apa? Kan terjadi sekarang kan yang mendapatkan aspal itu jurusan Ngura-Ura. Karena pedukuhan Ngura-Ura tadi saya langsung berani berbicara, petir itu sekarang pedukuhan yang paling maju Ngura-Ura. Karena saya tahu sendiri. Apa sebabnya tahu? Kegiatan mereka meskipun saya di Siono, saya tahu kegiatan di sana. Kan seperti itu. Jadi apa sebabnya? Itu sebabnya. Jadi itu sebagai apa ya? Cambuk buat ya cambuk bagi saya itu cambuk. Nah, kalau saya kan istilahnya memang saya kan kalau tuannya ya sudah tua lah, tetapi saya itu masih ingin desa kelurahan kita itu biar maju. Padahal kan sesungguhnya kelurahan kita itu juga sudah maju, Pak, karena kelurahan yang bisa mengurusi masalah kependudukan sipil Gunung Kidul kalau tidak salah hanya 3, termasuk petir. Berarti kan petir itu termasuk desa yang kelurahan yang wis maju. Nah, sekarang saya tanya nih sama Mbah Timbul nih, Pak Timbul. Berarti dari kecil Mbah Timbul di sini ya, Pak Timbul? Ya, saya itu dari tahun berapa di sini? Di sini tahun 62. Dari tahun 62. Lah nek riwayat singkat. Nah, saya masuk SD pertama, SR pertama kali itu semuanya 48. Tetapi karena bayar 18 sen tadi tak bilang tuh, wong loro tidak kuat, tidak mampu, saya istirahat. Saya masuk lagi tahun 50. Tahun 56 saya pisah dengan orang tua. Orang tua kan ya petani kurang mampu. Saya padahal ingin sekolah. Saya
akhirnya terakhir itu sekolahnya di Yogyakarta. Ngenger Ndoro. Aku matur apa anane? Ngenger. Yang saya ngengeri itu di dalam beteng. Bu Thoyib asmanipun. Niku Adipaten Kulon. Nggih. Dadi kula ngengeri ten riku niku. Nah, ada yang nanya, ngenger itu artinya apa, Mbah? Waduh. Iya ya. Ngenger kuwi nderek piyayi. Nyambut gawe apa wae gelem. Ning nalika semanten kula matur ning kula nyuwun diragati kula kepengin sekolah. Jadi sahabat Raden Arya Pradana, bahasa ngenger itu saya udah lama nggak mendengar. Ngenger itu artinya mengabdi. Mengabdi ya, sudah. Kalau ke keraton mengabdi. Nek ke sesama manusia di luar keraton ngenger. Yeah. Jadi gambarannya itu mengabdi, ya, mengabdi kepada priai. Priai itu kan ini kan viewer dari sahabat Raden Arya Pradana dari seluruh belahan dunia juga kan, dari seluruh Indonesia juga. Jadi ngenger itu sahabat Raden Arya Pradana itu mengabdi. Betul, mengabdi. Mengabdi ke seseorang, ya, priai atau apa ya istilahnya, gambarannya Ndoro. Nah, Ndoro ya. Ndoro itu nggih, istilahnya apa ya? Ya kalau bahasa sekarangnya itu adalah majikan. Majikan, betul. Nah, tapi kalau dulu itu ngenger itu mengabdi kepada masyarakat tanpa pamrih, tapi minta tolong saya itu mbok tentang hal misalnya pendidikan saya diperhatikan. Nah, ya itu. Terus betul. Misalnya anak saya nanti diiniin. Jadi mengabdinya tulus. Tulus ya. Tulus. Nah, itu. Jadi sahabat Raden Arya Pradana, ngenger itu bahasa, dibilang bahasa halus juga ya enggak ya. Saya tidak tahu. Pokoknya kalau pada waktu itu yang mengabdi, ya, memang mengabdi ya. Saya mengabdi itu di Kadipaten Kulon. Itu yang saya dereke itu udah janda. Nah, dereke itu artinya itu yang mengabdi. Dereke itu banyak kalimat ya, bisa mengabdi, bisa menjaga, bisa ya, mengawal, betul, ya, bisa melayani gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, saya tadi nanyanya seperti ini, Pak Timbul. Berarti Pak Timbul di sini dari tahun 62 ya? Iya, 62. Berarti kontur di sini hafal ya? Hafal. Nah, begitu Pak Timbul tadi datang di sini untuk ada rapat alumni BUMDes, ya, melihat Bumi Arya, apa yang ada dalam pikirannya Pak Timbul? Pertama, gumun, heran. Gumun? Ya, heran saya. Piyayi sing atase piyayi ning sakjroning kono, dalem wis apik, ujuk-ujuk membangun di sini. Pertama. Yang kedua, akhirnya di sini sudah ada gambaran. Berarti ini nanti akan merupakan mengembang daripada warga kami untuk lebih maju. Yang kedua, yang ketiga, kalau betul-betul ini nanti sudah diputuskan sebagai tempat wisata, berarti ini akan mengangkat masalah kesuburan daripada wilayah kami. Kesuburan dan kemakmuran. Nah, ya kemakmuran, kesuburan juga kemakmuran. Jadi gumunnya itu karena ujuk-ujuk itu loh. Ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk. Kan dulunya saya tak ada. Sahabat Raden Arya Pradana, ujuk-ujuk itu tiba-tiba. Tiba-tiba. Jadi kemarin juga ada juga dan Arya apa-apa itu kadang-kadang ditranslatein, kita nggak ngerti translate itu diartiin. Ujuk-ujuk itu tiba-tiba. Kayak ngenger itu tadi mengabdi gitu. Ya. Nek Ndoro itu ya priai, majikan lah. Ya, majikan. Tapi lebih halusnya lagi priai. Gitu. Nah, memang ya, gumunnya itu apa? Ya ujuk-ujuk gitu. Iya, karena tiba-tiba kan saya tadinya tidak dengar kabar apa-apa. Nah, pada waktu itu pertama kali kan saya lihat di sini, itu saya dari daerah sana, duduk sana toh, minta bambu yang namanya Pak Sumadi mungkin. Tahu. Pak Sumadi itu BPD juga. BPD itu
Ya murid saya itu ya guru di SD saya. Tapi murid yang nomor berapa saya sudah lupa itu. Sudah lupa. Nah, itu saya minta bambu lah, saya lewat situ. Lewat situ. Sesudah lewat situ, iku toh sing calon dinggoni wisata. Kan dalam hati akhirnya bertanya, oh situ toh kan. Nah, tapi karena ya tadi sesungguhnya kepengen segera datang, tapi memang waktu bagi kami itu. Jadi itu gumun. Nah, saya mau tanya, tadi Pak Timbul kan sempat ketemu sama saya. Ini sahabat Raden Arya Pradana, ini saya mengatakan apa yang saya rasakan, apa yang saya tahu, dan apa yang saya, ya istilahnya ada dalam pikiran saya. Kenapa ketemu sama saya kok gumun? Pertama kali tadi ketemu sama saya, oh Niki dan Arya, kenapa gumun? Karena baru ketemu pertama, padahal kan Raden Arya kan telah di dalam sana. Kok yo tekan kene, loh itu gumunnya. Kok tidak hanya mengembangkan di sana, kan gitu. Gumunnya kan di sana. Berarti Raden Arya itu pun juga memikirkan warga yang jauh, bukan hanya warga yang di sekitar dekat, tetapi ini warga yang jauh yang nanti insya Allah ini akan, tadi sudah akan membawa kemajuan dan kemakmuran warga kami di sini. Sebab saya yakin kalau ini betul-betul nanti sudah diputuskan sebagai tempat wisata, paling tidak tempat-tempat di situ nanti ada rumah cilik-cilik. Gue menjajakan sesuatu kemampuan daripada warga kami. Paling lah dengan demikian berarti kan itu akan memberikan kemajuan pada warga kami. Tahun kapan saya tidak tahu, saya masih atau tidak saya pun juga tahu. Tetapi ini pasti akan terjadi. Insya Allah. Jadi itu adalah doa dan harapan dari Pak Timbul, Mbah Timbul terhadap Bumi Arya. Nah, tadi ngelihat saya ku gumun dan nelengke lu muter-muter. Ya memang itulah saya memang saya itu sudah cukup tua ya. Dan saya sendiri alhamdulillah oleh Allah masih diberikan kekuatan, kesegaran, kesehatan. Dan saya memang meskipun sudah tua seperti ini, itu ibunya ada, saya tidak pernah berpangku tangan. Jadi saya itu masih ingin keringat saya untuk dikeluarkan, untuk menjaga kesehatan. Jadi saya di rumah itu masih mempunyai kegiatan. Jadi sahabat Raden Arya Pradana, ya inilah kita bisa belajar banyak bahwa kita tetap harus lakukan yang terbaik dalam hidup kita. Adapun Mbah Timbul, Pak Timbul ya kalau saya manggilnya Pak Timbul, yang lain manggilnya ada Pak, ada Mbah. Banyak yang Mbah memang. Tadi juga udah ngomong kok apa namanya Pak Timbul yang nggih matur kalau kula minta tolong ini masyarakat di Songgo nih. Masyarakat Bumi Arya di Songgo seperti apa, bagaimana kelanjutannya, mudah-mudahan mohon doanya aja supaya Bumi Arya bisa bermanfaat. Amin. Yang seperti saya omongkan tadi, bicarakan tadi bahwa Bumi Arya ngagem rasa tiga cahya rasa mulia. Itu bukan hanya sebatas omongan tok, bukan. Bahwa Bumi Arya ngagem rasa, Bumi Arya itu menggunakan perasaan, rasa jiwa. Alhamdulillah. Jadi tiga cahaya rasa mulia itu ada di sini nih. Tiga cahaya yang menjadikan manusia penuh rasa mulia adalah prinsip dasar dan filosofi kehidupan dari Bumi Arya. Di mana tiga cahaya tersebut berasal dari satu cahaya dari bekti kita kepada Gusti Allah dan agama kita. Betul ya. Kaping kalih cahaya dari bekti kita terhadap orang tua dan keluarga. Ketiga, cahaya dari bekti kita kepada sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi, sahabat Raden Arya Pradana, seperti yang saya bicarakan bahwa apa ya istilahnya itu, darah biru itu bukan simbol, bukan hanya sebuah simbol, tapi itu kita itu punya tugas untuk
berusaha mensejahterakan masyarakat Alhamdulillah. semampu kita. Alhamdulillah ya. Berusaha memakmurkan masyarakat, memikirkan masyarakat semampu kita. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai nantinya. Jadi kalau itu yang akan jadi prinsip dari Bumi Arya. Nah, Ya. jadi demikian bincang santai kita bersama Mbah Timbul, salah satu tokoh masyarakat dan sesepuh pendidikan di daerah Rongkop Gunung Kidul. Semoga bermanfaat. Insya Allah keberkahan selalu menyertai kita nih. Amin ya robbal alamin. Apa yang Mbah Timbul penutup, Mbah Timbul mau mengutarakan apa harapan tentang Bumi Arya kepada masyarakat? Sesudah saya banyak berbicara, kemudian di hadapan kami ada suatu tulisan. Ini betul-betul saya mengagumi, semoga itu semua hanya Tuhanlah akan memberikan izin ke semuanya, memberikan berkah ke semuanya, sehingga insya Allah Raden Arya Pradana nanti di sini makin mekar, masyarakat kami makin maju, juga makin tenteram, dan semoga segala sesuatunya adalah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Maaf karena kami sudah tua ya. Ya. Kalau nek wong wis tua iki biasanya nek ngomong kuwi keh klerune. Sebab ini saya sudah tadi saja kelangan kunci kok dadakan wis ning kene wis genah kunci disaiwe tilang. Itu karena sudah terlalu tua. Jadi ya belum terlalu tua. Ning memang saya itu sudah tua. Ya nggak apa-apa. Jadi insya Allah kita pembicaraan ini semoga bermanfaat ya. Amin. Pada sahabat Raden Arya Pradana, terus dukung channel YouTube Raden Arya Pradana. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel YouTube Raden Arya Pradana. Amin. Salam sehat, salam sejahtera, salam berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin. Saya Raden Arya Pradana dan Mbah Timbul siapa? Suraya. Mbah Timbul Suraya mengucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Raden Arya Pradana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.